Assalamualaikum sahabat-sahabat channel penuh hikmah yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan Bu Hajah yang tega menyiram pengemis di pasar. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Langit baru saja merekah. Embun masih menempel di dedaunan dan atap seng kios-kios pasar. Di lorong sempit antara lapak sayur dan pedagang ayam, bau amis dan aroma bumbu dapur bercampur dalam udara yang masih dingin. Aktivitas sudah menggeliat sejak fajar. Terlihat beberapa pedagang sibuk menata dagangan, membasuh lantai kios dengan air sumur, dan sesekali terdengar suara tawar-menawar yang mulai riuh. Di antara para pedagang itu, ada satu lapak yang selalu ramai. Warung sembako milik Bu Hajah Marni, seorang wanita paruh baya yang dikenal galak dan tegas. Dagangannya lengkap, dari beras, minyak goreng, hingga sabun cuci, semua tertata rapi di rak-rak kayu tua yang telah lama menopang rezekinya. Bu Hajah selalu datang lebih awal dari pedagang lain, membuka warungnya sambil menggumamkan zikir dengan suara pelan. Namun lebih sering terdengar membentak anak buahnya jika barang terlambat ditata. Namun pagi itu, ada sesuatu yang sedikit berbeda. Di pojokan jalan masuk pasar, tepat di dekat selokan kecil, seorang perempuan tua duduk bersandar pada dinding retak. Wajahnya keriput dan kusam. Bajunya lusuh. Di depannya ada satu kaleng bekas biskuit yang sudah penyok. Tangannya gemetar saat dia mengulurkan telapak menadahkan belas kasih. Suaranya lirih, seperti angin yang mengusap dedaunan. "Nak, sedikit nasi, nak." Tak banyak yang menggubris. Beberapa melirik, sebagian lainnya memilih berjalan cepat. Tapi mata perempuan tua itu terus mencari, menanti ada yang menaruh sekeping logam atau sepotong roti. Namun harapan itu terasa jauh pagi itu. Sementara itu, Bu Hajah tengah menghitung stok beras. Ia melihat ke arah perempuan tua itu. Wajahnya mengeras. Matanya menyipit. Ia mendemus, lalu membisik kepada karyawannya yang sedang menata telur. "Itu pengemis lagi. Tiap hari ngotorin pasar. Sudah kubilang sama satpam kemarin, suruh usir. Bikin orang malas belanja." Karyawannya hanya diam, menunduk. Tak berani membalas sepatah kata pun. Perempuan tua itu masih duduk di sana. Kali ini ia batuk pelan, terdengar kering dan menyayat. Beberapa pembeli mulai resah, khawatir akan membawa penyakit. Bu Hajah yang mendengar desas-desus itu justru makin geram. Ia melepas celemeknya, mengambil satu ember bekas yang masih ada sisa air cucian sayur, lalu berjalan cepat ke arah perempuan tua tersebut. "Kau masih di sini, ya? Sudah tua tapi kerjaannya cuma minta-minta. Pergilah dari sini. Jangan bikin jijik orang." Perempuan tua itu hanya memandang dengan mata yang sendu. Mulutnya terbuka seakan ingin menjelaskan. Tapi sebelum sempat bicara, cipratan air dingin menghantam wajah dan bajunya. Ember itu dikibaskan tepat di atas kepala. Air mengalir ke tanah yang becek, menyisakan keheningan sesaat. Semua mata di pasar tertuju pada mereka. Beberapa ibu-ibu menutup mulut. Ada yang ingin bicara, tapi takut pada Bu Hajah. Si perempuan tua menggigil, tubuhnya makin membungkuk. Ia tidak membalas. Tidak juga marah. Hanya menunduk, menatap kaleng kosong yang kini terapung setengah air. Bu Hajah membalikkan badan, lalu kembali ke lapaknya dengan kepala tegak. Tapi langkahnya terdengar berat. Sekilas, dari balik kain kerudungnya, tampak lehernya bergetar. Seakan sesuatu di dalam dirinya ikut terguncang. Di balik keramaian pasar, angin pagi berembus lebih kencang. Langit yang tadi cerah, mulai memudar. Di pojok dinding yang lembab, si perempuan tua masih diam. Matanya tertuju pada ember kosong yang tertinggal. Tapi bibirnya kali ini menggumamkan sesuatu. Pelan. Penuh doa yang hanya Allah dan langit yang tahu artinya. Pasar telah lengang. Matahari sudah jauh tergelincir ke barat, dan senja menyisakan rona merah di antara atap-atap seng yang berkarat.
Para pedagang mulai menggulung terpal, menutup warung, dan mendorong gerobak kembali ke rumah masing-masing. Suara roda gerobak bersahutan dengan tawa lelah para buruh harian. Suasana yang tadi pagi begitu ramai kini berubah jadi sepi dan sedikit suram. Warung Bu Hajah Marni sudah tertutup rapat. Gembok tua menggantung di pintu kayu. Ia pulang lebih awal dari biasanya. Langkah kakinya cepat menyusuri gang sempit menuju rumahnya yang tak jauh dari pasar. Ia membawa satu kantong plastik besar berisi barang sisa dagangan yang tidak habis terjual. Sesampainya di rumah, Bu Hajah segera mengganti baju, berwudhu, lalu duduk di kursi rotan ruang tamu. Ia menyalakan kipas angin tua yang berderit, kemudian membuka dompet besar dari tas pinggangnya. Uang receh dan lembaran lusuh ia hitung satu persatu. Bibirnya meyungging senyum tipis, tapi matanya kosong. Tak lama, suara azan maghrib berkumandang dari musala kecil di ujung gang. Suara itu menggema lembut, menyusup ke setiap celah dinding rumah. Namun Bu Hajah tidak bangkit. Ia hanya menoleh ke arah jendela, kemudian mengambil ponselnya dan memainkan layar. Beberapa menit setelah azan, hujan turun tiba-tiba. Deras. Angin menggoyangkan daun jendela hingga menimbulkan bunyi seperti ketukan. Petir menyambar di kejauhan, lalu kilat menyinari langit malam yang kelam. Bu Hajah menutup tirai, berdiri dan berjalan ke dapur untuk menyeduh teh. Saat ia kembali ke ruang tamu, sebuah hal aneh terjadi. Kursi rotan yang tadi ia duduki seperti bergeser sendiri. Tak ada angin. Tak ada yang menyentuh. Ia mengernyitkan dahi, mendekat perlahan. Tapi sebelum ia sempat menyentuh kursi itu, terdengar suara ketukan dari arah pintu belakang rumah. Tok, tok, tok. Bu Hajah terdiam. Tangannya yang memegang cangkir teh gemetar. Ia menatap jam dinding. Pukul 7 malam lewat 15 menit. Siapa yang datang malam-malam begini, dan lewat pintu belakang pula? Ia memberanikan diri berjalan ke dapur. Suara ketukan itu kini terdengar lebih keras. Tok, tok, tok. Tapi kali ini seperti disertai suara serak seorang perempuan. Nak, sedikit nasi, nak. Langkah Bu Hajah terhenti. Suara itu sangat familiar. Seolah ia kembali ke pagi tadi, di saat ia menyiram perempuan tua di pasar. Tubuhnya mendadak dingin. Ia menatap pintu belakang yang kini bergetar pelan, seolah ada yang berdiri di baliknya. Ia berteriak memanggil suaminya, tapi tidak ada jawaban. Rumah itu sepi. Bahkan suara hujan seolah berhenti beberapa detik. Lalu, terdengar suara batuk kering. Pelan. Dari arah dapur. Batuk yang sama seperti yang ia dengar pagi tadi. Ketakutan mulai menyelimuti dadanya. Ia melangkah mundur, menabrak meja kecil. Cangkir teh jatuh dan pecah. Tapi suara ketukan masih terdengar. Kini diiringi suara gesekan kuku pada kayu pintu. Nak, Allah masih lihat. Mata Bu Hajah membelalak. Ia lari ke kamar, mengunci diri, dan menutup telinganya dengan bantal. Tapi suara itu tetap terdengar. Pelan. Seolah suara itu berasal dari dalam kepalanya sendiri. Di luar, hujan semakin deras. Dan di dalam kamar, Bu Hajah duduk di pojokan, menggigil. Ia tak tahu bahwa malam itu, bukan hanya hujan yang turun. Tapi juga kemurkaan yang tak terlihat. Azab yang datang perlahan. Tidak dengan petir atau badai, tapi lewat rasa bersalah yang menusuk seperti duri di dada, terus-menerus, tanpa ampun. Malam merambat ke tengah. Hujan belum reda. Suara gemuruh langit bergulung terus dari kejauhan, seperti tak rela membiarkan bumi tidur dengan tenang. Bu Hajah Marni masih terduduk di pojok kamar. Tubuhnya kaku, selimut membungkus sampai kepala, tapi dingin tetap merambat hingga ke tulang. Pikirannya melayang ke kejadian pagi itu. Wajah perempuan tua yang ia siram tak bisa lepas dari ingatan. Tatapan pasrah itu. Tangan keriput yang gemetar sambil menadah air dari ember. Semua membayang jelas, seolah sedang terjadi lagi di hadapannya. Dan sekarang, suara itu kembali terdengar. Pelan,
tapi menusuk telinga. "Nak, aku lapar." Bu Hajah memejamkan mata rapat-rapat. Ia berusaha membaca doa, tapi lidahnya keluh. Hatinya berkecamuk antara takut, menyesal, dan marah pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, lampu kamar mati. Gelap total. Suara detak jarum jam terdengar lebih keras dari biasanya. Di luar kamar, terdengar suara langkah kaki. Pelan, menyeret, menyusuri lantai rumah. Bu Hajah menahan napas. Langkah itu mendekat ke kamarnya. Lalu berhenti. Sunyi. Hanya ada suara hujan yang makin menggila di luar. Tiba-tiba, suara kuku menggaruk pintu kamar terdengar. "Karererka, karererka." Bu Hajah membekap mulutnya sendiri agar tidak berteriak. Matanya membelalak ke arah pintu. Cahaya petir sesekali menyinari celah pintu, menampakkan bayangan sepasang kaki berdiri diam di luar. "Nak, bukakan pintunya." Suara itu serak, tua, tapi kini terdengar lebih dekat, lebih berat. Seolah berasal dari perut bumi yang paling dalam. Bu Hajah berinsut perlahan ke bawah ranjang. Ia merangkak diam-diam, berusaha mencari tempat bersembunyi. Namun saat ia menyelinap masuk ke kolong ranjang, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti berdetak sesaat. Ada sepasang mata memandang balik dari bawah ranjang. Mata itu putih, kosong, tidak berkedip. Dan dari kegelapan, terdengar suara tawa kecil, pelan, seperti suara anak-anak bermain, tapi disusupi rasa takut yang dalam. Bu Hajah langsung meloncat keluar dan berlari ke pintu. Tapi pintu kamar terkunci dari dalam. Tangannya gemetar memutar kenop, berulang kali. Tapi pintu tak juga terbuka. Ia menjerit, menangis, dan memukul-mukul kayu pintu. Tiba-tiba, lampu menyala kembali. Pintu kamar terbuka sendiri. Tidak ada siapa-siapa di luar. Semua tenang. Bu Hajah berdiri di ambang pintu, napasnya memburu. Lantai rumah terlihat kering. Tidak ada bekas air hujan, tidak ada bayangan, tidak ada langkah. Seolah semua hanya mimpi. Tapi, di balik tirai jendela ruang tamu, ia melihatnya. Sosok perempuan tua itu berdiri. Diam. Matanya menatap lurus ke arah Bu Hajah. Tak berkata sepatah pun. Tak bergerak. Hanya diam. Menatap. Lalu menghilang saat kilat menyambar langit di belakangnya. Bu Hajah limbung. Ia jatuh terduduk di lantai. Tangannya menutup wajah. Isaknya pecah di antara suara hujan. Azab belum selesai. Dan ini baru permulaan. Pagi di Pasar Rejosari biasanya ramai sejak subuh. Tapi pagi ini berbeda. Orang-orang berkumpul dalam kerumunan, berbisik-bisik cemas, sementara bau hangus menyebar di udara. "Warung Bu Hajah Marni dilalap api sejak menjelang subuh," kata beberapa saksi, tanpa sebab yang jelas. "Padahal semalam hujan deras," ujar Pak RT sambil menggeleng. "Sisa warung itu kini tinggal puing-puing hitam. Besi-besi bengkok. Meja kayu arang. Tak ada yang bisa diselamatkan. Bahkan lemari besi tempat Bu Hajah menyimpan uang dagangan ikut meleleh. Aneh dan mengerikan. Bu Hajah Marni hanya bisa berdiri mematung di depan reruntuhan itu. Matanya merah, pucat, wajahnya seperti kehilangan nyawa. Orang-orang hanya menatap dari kejauhan. Tak ada yang berani mendekat. Entah karena takut atau tidak tahu harus berkata apa. Yang jelas, semua tahu, kejadian ini bukan kebetulan. Allah sedang menunjukkan kekuasaannya. Bisik ibu-ibu pasar di bawah tenda sayur. Mereka tidak berani menyebut nama Bu Hajah, tapi semua sadar siapa yang sedang mereka bicarakan. Kejadian itu membuat Bu Hajah benar-benar terpukul. Seluruh dagangan habis. Uang raib. Tak ada tempat lagi untuk berjualan. Ia hanya bisa pulang dengan langkah lunglai. Namun belum sampai di gang rumahnya, ia mendengar suara yang membuat darahnya kembali membeku. "Nak, aku lapar." Suara itu datang dari arah belakang. Perlahan, ia menoleh. Di tengah kerumunan orang, berdiri sosok perempuan tua yang tubuhnya basah kuyup.
Tangannya menggenggam ember tua, dan dari mulutnya mengalir air yang tak henti-henti, membasahi baju dan tanah di sekitarnya. Orang-orang seolah tidak melihat. Mereka berjalan biasa, menyapa, tertawa, tapi tidak satu pun menoleh ke arah perempuan itu. Bu Hajah mundur pelan, lalu berlari pulang. Tapi suara langkah itu mengejarnya. Denting ember beradu terdengar membuntuti. Dan ketika Bu Hajah membuka pintu rumah, ia melihat lantai dalam rumahnya sudah tergenang air. Bukan karena hujan. Air itu bening, tapi dinginnya menembus telapak kaki. Di tengah genangan, ada jejak-jejak kaki tua, basah, menuju dapur. Dan dari dapur, muncul kembali suara itu. "Nak, aku lapar." Bu Hajah menjerit dan menutup telinganya. Tapi suara itu tak berhenti. Suara itu kini terdengar dari setiap sudut rumah. Dari ruang tamu, dari kamar mandi, dari dapur, bahkan dari balik cermin di dinding. Saat malam tiba, suara itu berubah menjadi ratapan. Bukan satu suara, tapi puluhan, ratusan. "Nak, aku lapar." Dan air terus naik, membanjiri lantai, membasahi seisi rumah. Sampai Bu Hajah terpaksa naik ke atas meja. Menangis, meringkuk, tak tahu harus lari kemana lagi. Azab itu kini datang seperti air bah. Tak bisa dihentikan, tak bisa dihindari. Air belum surut. Bahkan pagi menjelang, rumah Bu Hajah Marni masih digenangi hingga mata kaki. Lantai dingin, perabotan basah, dan suasana rumah seperti mati. Tak ada suara burung, tak ada sinar mentari yang masuk melalui jendela. Semuanya terasa berat, muram, dan menyempitkan dada. Bu Hajah duduk diam di kursi kayu yang ia angkat ke atas meja makan. Matanya sembab, rambutnya kusut. Sesekali ia menggigil walau udara tak sedingin biasanya. Di tangan kirinya masih menggenggam tas kecil berisi sisa uang yang sempat ia selamatkan semalam dari reruntuhan warung. Tiba-tiba, suara pelan terdengar dari kamar mandi. Seperti air menetes. Tapi tak seperti tetesan biasa. Ini teratur. 3 kali. Hening. Lalu 3 kali lagi. Bu Hajah menoleh, menajamkan telinga. Lalu terdengar bunyi pintu kamar mandi terbuka sendiri. Mengeret pelan. Bu Hajah berdiri, kaki basah menginjak lantai yang sudah menguning. Langkahnya pelan menyusuri lorong menuju kamar mandi. Tapi sesaat sebelum ia masuk, ia melihat ke arah cermin besar yang menggantung di dinding lorong. Dan disitulah ia membeku. Dalam pantulan cermin, bukan wajahnya yang terlihat, tapi wajah perempuan tua dengan kulit pucat dan mata yang hitam sepenuhnya. Rambutnya panjang, basah, meneteskan air. Ia mengenakan baju compang-camping, dan di tangannya masih tergenggam ember tua. Mereka saling menatap. Diam. Lalu pelan-pelan, perempuan dalam cermin itu mengangkat tangan dan menunjuk langsung ke arah dada Bu Hajah. "Kau lupa siapa yang beri rezeki?" Suara itu menggelegar tanpa bergerak bibir. Tapi terdengar jelas di telinga Bu Hajah. Ia berteriak, menjauh dari cermin, tapi kemanapun ia menoleh, setiap cermin di rumah kini memantulkan wajah perempuan tua itu. Di dapur, di kamar, bahkan di sendok logam yang ia jatuhkan ke lantai. Semua pantulan menunjukkan satu wajah. Dan suara itu terus mengulang kalimat yang sama. "Kau lupa siapa yang beri rezeki?" Bu Hajah menjerit. Ia menggedor-gedor pintu depan rumah, ingin keluar. Tapi pintu tak terbuka. Jendela terkunci. Rumah itu seolah berubah menjadi penjara. Air di lantai kini naik hingga lutut. Tiba-tiba, dari arah dapur terdengar suara nyanyian. Pelan, menyeramkan. Lagu Nina Bobo yang dinyanyikan dengan suara parau. "Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak Bobo digigit nyamuk." Lagu itu terus berputar. Dan semakin keras. Lalu lampu rumah padam seketika. Kegelapan total. Dan dalam gelap itu, Bu Hajah merasa ada tangan yang menyentuh pundaknya. Dingin. Licin. Tidak terlihat.
Tapi nyata, ia membeku. Tidak bisa menoleh. Tidak bisa lari. Suara perempuan tua itu kembali terdengar. Kali ini sangat dekat, tepat di belakang telinganya. Nak, lapar itu sakit, tapi dilupakan lebih sakit. Dan setelah itu, Bu Hajah roboh. Tak sadarkan diri. Saat Bu Hajah Marni membuka mata, langit masih gelap. Tak ada suara ayam, tak ada tanda-tanda pagi. Ia mengira baru beberapa jam pingsan. Tapi ketika melihat jam di dinding, jarumnya menunjukkan pukul 7:05 pagi. Namun anehnya, suasana di luar tetap hitam pekat. Ia berjalan ke jendela dan membuka tirai. Tidak ada cahaya matahari. Hanya kabut hitam menyelimuti luar rumah. Tak tampak rumah tetangga, pohon, atau jalan. Seolah dunia di luar telah menghilang. Suara detik jam terdengar lebih keras dari biasanya. Tik-tik. Air di dalam rumah masih belum surut. Kini menghitam. Bau anyir mulai tercium. Bu Hajah menutup hidungnya, tapi tak bisa menghilangkan rasa mual yang mendadak muncul. Saat melangkah ke dapur, air memercik dan dari dalamnya muncul bayangan wajah-wajah. Wajah orang-orang yang pernah ia tolak saat meminta sedekah. Wajah-wajah itu muncul sebentar, lalu tenggelam, muncul lagi dari sisi berbeda. Mereka semua diam, namun sorot matanya menyala dalam air gelap itu. Bu Hajah terpaku. Nafasnya sesak. Ia berbalik ingin kembali ke kamar, tapi tangannya menyentuh sesuatu di meja dapur. Sebuah foto lama. Basah, tapi masih utuh. Itu foto dirinya bersama almarhum suaminya, Pak Haji Mahfud. Namun di belakang mereka, tampak sosok samar yang tidak pernah ada sebelumnya. Seorang perempuan tua berdiri jauh di belakang mereka, mengenakan baju compang-camping, sambil membawa ember. Dengan tangan gemetar, Bu Hajah membalik foto itu. Ada tulisan samar di baliknya. Tulisan tangan yang ia tak kenali. Aku hanya ingin sepiring nasi. Bunyi petir menggelegar di luar. Rumah bergetar pelan. Piring-piring jatuh dari lemari. Cermin di ruang tamu pecah sendiri. Dan dari balik dinding kamar, terdengar suara ketukan. Tok tok tok. Suara itu seperti ketukan pintu kayu. Tapi tidak berasal dari depan. Suara itu datang dari dalam lemari tua peninggalan suaminya. Lemari itu sudah lama tidak dibuka, dan kini goyangan dari dalamnya semakin keras. Bu Hajah menatap lekat. Langkahnya pelan mendekati lemari. Ia tahu sesuatu ada di dalam. Tok tok tok. Tangan tuanya menggapai gagang lemari. Ia tarik perlahan. Engsel berderit. Bau busuk menyembur keluar. Dan dari dalam, muncul tangan keriput menggenggam ember. Disusul tubuh seorang perempuan tua yang perlahan merangkak keluar dari dalam lemari. Matanya kosong. Rambutnya lepek basah. Mulutnya ternganga dan mengeluarkan air hitam pekat. Nak, aku masih lapar. Bu Hajah berteriak. Tapi tak ada suara keluar. Mulutnya terbuka, namun tubuhnya membeku. Dunia seolah berhenti. Waktu tidak berjalan. Detak jam pun terdiam. Perempuan tua itu berdiri di hadapannya kini. Air mengalir dari tubuhnya ke lantai. Ia tidak bicara lagi. Hanya menatap. Dan dari matanya, menetes air, bukan air biasa, tapi darah hitam. Ia mengulurkan ember pada Bu Hajah. Dan Bu Hajah tahu, tidak ada lagi jalan pulang dari malam ini. Pagi itu, Pasar Rejosari kembali ramai. Matahari bersinar terang. Orang-orang berlalu lalang, berbelanja, menawar harga. Namun ada sesuatu yang terasa berbeda. Sesuatu yang dingin, menyusup dalam hiruk-pikuk pagi. Di salah satu sudut pasar, tempat warung Bu Hajah dulu berdiri, kini hanya tersisa tanah gosong dan bekas kayu arang. Tak ada yang berani berjualan di situ. Mereka bilang, siapapun yang mencoba menaruh dagangan, pasti akan sakit. Entah jatuh demam, atau pingsan tiba-tiba. Namun pagi itu, seseorang berdiri di sana. Seorang perempuan tua. Punggungnya membungkuk. Bajunya lusuh. Di tangannya,
Ember tua berkarat. Ia tidak bicara, tidak menawarkan dagangan. Ia hanya berdiri. Tatapannya kosong. Tapi orang-orang merasa, setiap mata mereka yang melihat, terasa seperti ditusuk dingin. Ibu-ibu pasar yang pernah membela Bu Hajah dulu, kini hanya berani melihat dari jauh. Bukannya itu si Bu Hajah. Bukan. Beda. Mirip. Tapi itu bukan dia. Tapi dari jauh, bajunya sama seperti waktu dia terakhir di rumah sakit jiwa. Bisik-bisik itu menyebar. Karena memang benar. Setelah kejadian malam panjang yang tak berakhir itu, Bu Hajah ditemukan oleh warga dalam keadaan linglung di gang depan rumahnya. Basah kuyup, memeluk ember tua, matanya kosong, bibirnya komat kamit terus mengucap satu kalimat. "Nak, aku lapar." Warga membawanya ke rumah sakit jiwa. Tapi sejak itu, Bu Hajah tidak pernah bicara selain kalimat itu. Ia hanya duduk diam, memeluk ember, menatap kosong. Kadang tertawa pelan. Kadang menangis sambil menggumam lagu Nina Bobo. Beberapa hari lalu, ia menghilang dari kamar perawatan. Dan kini, muncul di pasar. Di tempat warungnya dulu. Para pedagang mulai gelisah. Mereka percaya, ini bukan Bu Hajah lagi. Ini adalah bentuk penghakiman. Sosok itu adalah pengingat bagi siapapun yang menolak berbagi, yang mengusir orang kelaparan, yang menyiram pengemis demi menjaga dagangannya. Sore itu, mendung turun cepat. Pasar mulai sepi. Sosok perempuan itu masih berdiri di tempat yang sama. Embernya penuh air hitam yang tak pernah tumpah. Lalu, satu persatu pedagang yang pernah membela Bu Hajah, mulai mengeluh sakit. Ada yang kehilangan suara. Ada yang tidak bisa berjalan. Ada pula yang seperti kerasukan, menangis semalaman tanpa sebab. Pak Ustadz yang biasa mengisi kajian subuh di masjid dekat pasar, memutuskan mengajak warga untuk membersihkan lokasi warung Bu Hajah. Mereka menggali, membersihkan, dan berniat membangun tempat sedekah bagi orang yang membutuhkan. Namun saat cangkul pertama menyentuh tanah gosong itu, suara jeritan terdengar dari balik pohon. Sosok perempuan tua itu berdiri di sana, menatap mereka. Tapi kali ini, ia menangis. Air matanya jatuh ke tanah. Dan dari bekas air mata itu, tumbuh bunga kecil berwarna putih. Pak Ustadz menutup mata, mengucap istighfar, lalu bersujud. Semua orang terdiam. Hari itu, pasar Rejosari seperti menghela napas. Dosa lama yang menumpuk, seolah perlahan mulai dibersihkan. Namun tak ada yang pernah melihat Bu Hajah lagi setelah hari itu. Ia hilang seperti kabut pagi. Tapi ember tua yang dulu ia genggam, masih terletak di tengah pasar. Basah. Diam. Tak berani disentuh siapapun. Pagi itu, pasar Rejosari kembali ramai. Matahari bersinar terang. Orang-orang berlalu lalang, berbelanja, menawar harga. Namun ada sesuatu yang terasa berbeda. Sesuatu yang dingin, menyusup dalam hiruk-pikuk pagi. Di salah satu sudut pasar, tempat warung Bu Hajah dulu berdiri, kini hanya tersisa tanah gosong dan bekas kayu arang. Tak ada yang berani berjualan di situ. Mereka bilang, siapapun yang mencoba menaruh dagangan, pasti akan sakit. Entah jatuh demam, atau pingsan tiba-tiba. Namun pagi itu, seseorang berdiri di sana. Seorang perempuan tua. Punggungnya membungkuk. Bajunya lusuh. Di tangannya, ember tua berkarat. Ia tidak bicara. Tidak menawarkan dagangan. Ia hanya berdiri. Tatapannya kosong. Tapi orang-orang merasa, setiap mata mereka yang melihat, terasa seperti ditusuk dingin. Ibu-ibu pasar yang pernah membela Bu Hajah dulu, kini hanya berani melihat dari jauh. Bukannya itu si Bu Hajah. Bukan. Beda. Mirip. Tapi itu bukan dia. Tapi dari jauh, bajunya sama seperti waktu dia terakhir di rumah sakit jiwa. Bisik-bisik itu menyebar. Karena memang benar. Setelah kejadian malam panjang yang tak berakhir itu, Bu Hajah ditemukan oleh warga dalam keadaan linglung di gang depan rumahnya. Basah kuyup,
memeluk ember tua, matanya kosong, bibirnya komat kamit terus mengucap satu kalimat. "Nak, aku lapar." Warga membawanya ke rumah sakit jiwa. Tapi sejak itu, Bu Hajah tidak pernah bicara selain kalimat itu. Ia hanya duduk diam, memeluk ember, menatap kosong. Kadang tertawa pelan. Kadang menangis sambil menggumam lagu Nina Bobo. Beberapa hari lalu, ia menghilang dari kamar perawatan. Dan kini, muncul di pasar. Di tempat warungnya dulu. Para pedagang mulai gelisah. Mereka percaya, ini bukan Bu Hajah lagi. Ini adalah bentuk penghakiman. Sosok itu adalah pengingat bagi siapapun yang menolak berbagi, yang mengusir orang kelaparan, yang menyiram pengemis demi menjaga dagangannya. Sore itu, mendung turun cepat. Pasar mulai sepi. Sosok perempuan itu masih berdiri di tempat yang sama. Embernya penuh air hitam yang tak pernah tumpah. Lalu, satu persatu pedagang yang pernah membela Bu Hajah, mulai mengeluh sakit. Ada yang kehilangan suara. Ada yang tidak bisa berjalan. Ada pula yang seperti kerasukan, menangis semalaman tanpa sebab. Pak Ustadz yang biasa mengisi kajian subuh di masjid dekat pasar, memutuskan mengajak warga untuk membersihkan lokasi warung Bu Hajah. Mereka menggali, membersihkan, dan berniat membangun tempat sedekah bagi orang yang membutuhkan. Namun saat cangkul pertama menyentuh tanah gosong itu, suara jeritan terdengar dari balik pohon. Sosok perempuan tua itu berdiri di sana, menatap mereka. Tapi kali ini, ia menangis. Air matanya jatuh ke tanah. Dan dari bekas air mata itu, tumbuh bunga kecil berwarna putih. Pak Ustadz menutup mata, mengucap istighfar, lalu bersujud. Semua orang terdiam. Hari itu, pasar Rejosari seperti menghela napas. Dosa lama yang menumpuk, seolah perlahan mulai dibersihkan. Namun tak ada yang pernah melihat Bu Hajah lagi setelah hari itu. Ia hilang seperti kabut pagi. Tapi ember tua yang dulu ia genggam, masih terletak di tengah pasar. Basah. Diam. Tak berani disentuh siapapun. Cerita ini menggambarkan tentang beratnya akibat dari kesombongan dan ketidakpedulian terhadap sesama. Ketika seseorang diberi rezeki oleh Allah, itu adalah amanah. Bukan untuk disombongkan, bukan untuk dijadikan alasan merendahkan mereka yang lemah. Allah tidak memandang harta atau status, tapi amal dan hati seseorang. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 267. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian. Dan janganlah kalian memilih yang buruk untuk kalian infakkan. Padahal kalian sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dalam surat Al-Maun ayat 13, Allah juga berfirman, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Dari kisah ini, kita belajar bahwa setiap perbuatan buruk, sekecil apapun, bisa menjadi jalan datangnya azab jika tidak segera disadari dan diperbaiki. Namun Allah pun Maha Pengampun. Ampunannya turun bersama hujan, bersama bunga yang tumbuh dari bekas luka, bersama niat hati yang ingin berubah. Semoga kita semua dijauhkan dari kesombongan, dan diberi hati yang lembut untuk berbagi, sekecil apapun yang kita miliki.